Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Sebelum video dimulai, ada Saweriani dari Pentol Boyadi. Arab typing opo yo nggak ngerti min. Wah podo aku yo ora ngerti bro. Makasih banyak buat Pentol Boyadi. Semoga lancar rezekinya, sehat selalu sekeluarga ya. Amin. Makasih supportnya. Yuk langsung ke videonya aja. Di kursi bagian bawah ada 6 penguasa kota termasuk Yintai di ranah Kaisar Agung tingkat ke-12 serta orang di atas ranah Kaisar Agung tingkat ke-9, total 923 orang. Di kursi, seorang pria dan seorang wanita duduk. Pria itu tampak seperti seorang pemuda dan hidung elangnya memancarkan aura seorang raja. Pria ini adalah Kaisar Abadi ke-7 yang bernama Lin Yu. Pada saat yang sama, Lin Yu tidak hanya Kaisar Abadi ke-7, tetapi juga memiliki identitas lain, murid ke-12 dari Dewa Shiyuan. Kekuatannya adalah yang kedua setelah Kaisar Abadi ke-8. Wanita menakjubkan di samping Lin Yu tidak lain adalah Keyin. Ketika Lin Yu mendengar bahwa Keyin dalam masalah dan ingin membantunya, Lin Yu langsung setuju. Karena semua orang di alam abadi ke-8 dan ke-7 tahu bahwa Lin Yu telah mengejar cinta Keyin. Secara pribadi, orang-orang dari dua alam abadi semua percaya bahwa murid-murid dari Dewa Shiyuan dan Dewa Xingtian benar-benar pasangan yang alami. Pada saat ini, Lin Yu memandang Keyin dengan anggun dan cinta di matanya. Keyin, karena semua orang ada di sini, mari kita mulai. Keyin menganggukkan kepalanya, lalu melihat orang-orang dan berkata, 3 bulan yang lalu, Xuan Yuanru, sisa dari Rasro, menyelinap ke alam abadi ke-8 dengan 4 orang. Kaisar abadi ini telah menghabisi Xuan Yuanru, tetapi raksasa dengan ketinggian 4.000 kaki tiba-tiba muncul. Dengan kekuatan tingkat kedua ranah Kaisar Agung, dia menggunakan kekuatan magisnya untuk membalikan waktu. Dan setelah menyelamatkan Xuan Yuanru, dia melarikan diri. Mendengar ini, Lin Yu dan semua orang di aula tidak bisa menahan nafas dan berkata, kekuatan magis membalikan waktu. Aku mendengar bahwa di 3 alam dewa utama, tidak akan pernah ada lebih dari 10 orang yang dapat menggunakannya. Raksasa itu hanya tingkat kedua ranah Kaisar Agung. Bagaimana dia bisa menggunakannya? Juga, orang ini sangat berbahaya. Pikirkan tentang itu. Jika bertarung melawannya, dia akan membalikan waktu, bisa menghindari pukulan fatal, dan bahkan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Ini benar-benar menakutkan. Mengapa orang ini menyelinap ke alam abadi ke-8? Ketika semua orang berdiskusi, pernyataan Keyin selanjutnya mengejutkan semua orang. Kalian diam. Keyin mengangkat tangan dengan ringan, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Selain itu, 3 bulan yang lalu, Kaisar Abadi ini mengetahui dari Xuan Yuanru bahwa alam abadi ke-9 telah dicuci darah, dan Kaisar Abadi ke-9 Fang Rulong dan puluhan juta penguasa kota semuanya dihabisi. Pada saat itu, Kaisar Abadi ini tidak mempercayainya. Jadi setelah mengejar raksasa dan Xuan Yuanru di laut, aku pergi ke alam abadi ke-9 secara langsung. Setelah aku pergi ke sana, Kaisar Abadi ini tahu bahwa berita itu sebenarnya benar. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton gempar. Keyin, siapa yang melakukannya? Lin Yu mengerutkan kening. Juga puluhan juta penguasa kota dihabisi. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Ya, orang biasa benar-benar tidak bisa melakukannya. Keyin menjawab, adapun siapa yang melakukannya, tidak ada seorang pun di alam abadi ke-9 yang tahu. Aku mengetahui bahwa Fang Rulong akan menikah pada waktu itu dengan putri kota abadi Xiaohu, dan semua penguasa kota pergi untuk memberi selamat pada hari pernikahan. Dan si pembunuh memasuki mansion pada hari kegembiraan besar Fang Rulong. Dia tidak hanya menghabisi semua penguasa kota dan orang-orang dari mansion Kaisar Abadi ke-9, tetapi bahkan semua burung dan binatang buas yang telah membuka kecerdasan dihabisi. Setelah kejadian itu, orang-orang dari alam abadi ke-9 merekomendasikan Zhugong, mantan penguasa kota Abadi Zhou, untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Zhugong masih dalam perjalanan ke alam 3 dewa utama.
Aku memperkirakan bahwa setelah lebih dari 4 tahun, alam dewa akan mengirim orang ke alam bawah untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Aku bahkan curiga bahwa si pembunuh yang menghabisi mansion Kaisar Abadi ke-9 adalah raksasa itu dan Xuan Yuanru serta yang lainnya. Mendengar ini, mata Lin Yu menunjukkan kegembiraan. Jika itu yang dilakukan oleh raksasa, Xuan Yuanru dan yang lainnya, bukankah itu berarti selama kita menangkap mereka, kita mendapatkan pencapaian yang luar biasa? Orang-orang mengangguk setuju. Mereka tampak bersemangat. Itu benar. Mata Keyin berkedip. Jadi, mari kita bahas cara menangkap raksasa dan Xuan Yuanru. Keyin berkata lagi, sekarang aku telah menutup aula teleportasi yang menuju ke alam abadi ke-9. Akibatnya, raksasa dan Xuan Yuanru tidak dapat kembali ke alam abadi ke-9 melalui formasi teleportasi. Dan jika mereka ingin mencapai alam abadi ke-7, mereka tidak dapat pergi tanpa token identitas Kaisar Abadi ini. Jadi mereka bersembunyi di alam abadi ke-8. Hanya saja, alam abadi ke-8 begitu luas. Jika ingin menemukannya, itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Orang-orang mengerutkan kening, mencoba yang terbaik untuk memikirkan tindakan balasan. Pada saat ini, Lin Yu memandang Keyin dan tersenyum santai. Keyin, kamu pintar. Aku tidak percaya kamu tidak memiliki tindakan balasan. Ya, itu hanya pilihan terakhir. Keyin tersenyum pada Lin Yu. Setelah setengah jam penuh berlalu, dan semua orang tidak dapat memikirkan tindakan balasan, dan mereka semua mengalihkan perhatian mereka pada Keyin. Keyin berkata dengan dingin, aku memotong lengan raksasa itu. Dia berkata sebelum dia pergi, bahwa dia pasti akan kembali untuk membalas dendam. Kaisar Abadi ini telah memutuskan untuk tinggal di balik pintu tertutup, tinggal di kota abadi 8 surga, dan menunggu dia jatuh ke dalam perangkap. Selanjutnya, semua kota dijaga ketat untuk menjaga raksasa dan Xuan Yuanru menyusup. Mendengar ini, Yin Tai mengerutkan kening dan berkata, Tuan Kaisar Abadi, bagaimana jika raksasa itu tidak datang? Keyin berkata sambil tersenyum, tidak masalah jika dia tidak datang. Toh aula teleportasi ditutup. Tidak ada yang bisa membuka kecuali Kaisar Abadi ini. Dan mereka hanya akan terjebak di alam abadi ke-8. Setelah lebih dari 4 tahun, Shugo mengundang para dewa ke alam bawah, dan kemudian akan membiarkan para dewa datang ke alam abadi ke-8. Pada saat itu, bukankah akan mudah bagi para dewa untuk menangkap Tan Yun? Setelah mendengarkan, Yin Tai dengan hormat berkata, hebat, ini luar biasa. Lin Yu memandang Keyin ke samping, dan matanya penuh cinta. Keyin, kamu masih pintar dan melakukan banyak hal dengan baik. Setelah Keyin tersenyum pada Lin Yu, dia melihat orang-orang kuat di kursi bawah dan berkata, kalian semua mengikuti Yin Tai dan siap dipanggil kapan saja. Bawahan patuh, bawahan akan pergi dulu. Orang-orang kuat bangkit dan pergi bersama Yin Tai. Setelah mereka pergi, di aula hanya Keyin dan Lin Yu yang tersisa. Sepertinya dalam jangka pendek, kamu tidak akan bisa kembali ke alam abadi ke-7, kata Keyin dengan lembut. Lin Yu berkata dengan tulus, selama kamu mau, aku bersedia menyerahkan posisi Kaisar Abadi ke-7 dan tinggal di sisimu selamanya. Keyin, aku sangat menyukaimu. Keyin tersenyum. Aku berkata, ketika kamu mengalahkan aku suatu hari nanti, aku akan mempertimbangkan untuk menjadi teman hidupmu. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Kamu, ini sangat sulit. Kamu tahu kecuali aku lebih tinggi darimu. Bagaimana aku bisa menjadi lawanmu? Keyin tertawa dan berkata, kalau begitu ini tidak mungkin. Lin Yu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Baiklah, setelah aku menangkap Xuan Yuanru dan yang lainnya kali ini, aku akan berlatih dengan seluruh kekuatanku. Cepat atau lambat aku akan mengalahkan dirimu. Setelah itu, Lin Yu menemani Keyin meninggalkan aula dan mulai menikmati bunga dan bulan. Pada saat ini, Keyin berpikir bahwa rencananya untuk menangkap Tan Yun dan Xuan Yuanru sangat mudah. Tetapi pada kenyataannya, Keyin tidak tahu bahwa Xuan Yuanru dan yang lainnya telah membuka gerbang pesona dan meninggalkan alam abadi ke-8 lebih dari sebulan yang lalu. Dia bahkan tidak tahu bahwa dalam waktu dekat, Tan Yun akan kembali dengan lebih kuat, datang dengan badai berdarah. Waktu berlalu, 3 bulan lagi telah berlalu. Sudah setengah tahun sejak Tan Yun mundur. Setengah tahun di dunia luar, artinya Tan Yun telah menghabiskan 18.000 tahun yang panjang di dalam pagoda. Pada saat ini,
Tanyun yang sedang duduk bersila di pagoda lantai 48 tiba-tiba membuka mata bintangnya dengan kegembiraan di matanya. Betul sekali, setelah 18.000 tahun melahap energi untuk berkultivasi, sekarang Tanyun akhirnya mencapai ranah Kaisar Agung tingkat ketiga. Keyin sangat kuat. Demi keselamatan, aku akan dipromosikan ke peringkat keempat ranah Kaisar Agung sebelum aku membalas dendam. Mata Tanyun mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Keyin, kamu mematahkan lenganku setengah tahun yang lalu, dan ketika aku kembali ke kota abadi 8 surga, aku ingin kamu mati. Mata Tanyun melembut dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Rower, kamu seharusnya tiba di alam abadi Hongmeng pertama. Semoga perjalananmu aman. Setelah itu, Tanyun memejamkan matanya, dan alih-alih memperkuat tubuh tirani Hongmeng tingkat 18, dia justru memilih untuk terus melahap energi dan berkultivasi. Bintang bergerak, waktu berlalu. Setelah 8 bulan waktu di dunia luar, di pagoda Ling Xiao, Tanyun menghabiskan 24.000 tahun lagi berdengung. Tiba-tiba aura tirani peringkat keempat ranah Kaisar Agung menyembur keluar dari tubuh Tanyun yang tidak bergerak seperti batu, menyebabkan ruang besar di aula runtuh satu demi satu. Suamiku, selamat atas kemajuanmu. Pada saat ini, suara indah Sensubing terdengar di benak Tanyun. Tanyun melepaskan kesadaran abadinya dan menembus ke lantai 47. Sensubing telah memasuki tingkat ke-6 ranah Kaisar Agung. Selamat untukmu juga. Di sofa, Sensubing yang sedang duduk bersila pertama-tama tersenyum. Kemudian, dengan niat membunuh di matanya yang indah, dia berkata, "Suamiku, dengan kekuatanku saat ini, aku tidak perlu takut pada Keyin. Suamiku, kekuatanmu juga benar-benar aman untuk menghabisi Keyin. Dan Zenji, yang sekarang di ranah Kaisar Agung tingkat ke-7, dia juga tidak takut pada Keyin. Selain itu, Keratua dan Singa Naga Emas telah memasuki binatang peringkat ke-9 periode dewasa Kaisar Agung. Mereka tidak takut pada Kaisar Abadi ke-8. Sudah waktunya bagi kita untuk menghancurkan kota abadi 8 surga." Mendengar ini, Tanyun mengangguk setuju dan berkata, "Baiklah, beri aku waktu lagi. Setelah aku meningkatkan latihan tubuh tirani Hongmeng, kita akan pergi ke kota abadi 8 surga. Subing, berapa banyak air abadi yang tersisa?" Mendengar ini, Sensubing berkata melalui transmisi suara, "Tidak banyak, hanya tersisa 3.900 buah." Tanyun berkata melalui suaranya, "Setelah kota abadi 8 surga dihancurkan, kita tidak dapat lagi mengkonsumsi air abadi untuk berkultivasi. Alam rahasia surga pertama, kedua, ketiga, dan keempat akan dijarah oleh rower cepat atau lambat. Kita akan menjarah mata air abadi dari alam rahasia abadi surga ke-7, ke-6, dan ke-5. Baiklah, aku akan pergi mundur. Kamu menungguku sebentar." Setelah transmisi suara Tanyun, dia menjadi tenang, masuk ke dalam meditasi, dan datang ke jantung Hongmeng yang tergantung di tengah pikirannya. Tanyun seperti penguasa dunia Hongmeng, dia berdiri di udara. Benua Hongmeng yang ditangguhkan di jantung Hongmeng dengan peningkatan berkelanjutan dari ranah Tanyun kini telah berkembang hingga radius 1 juta mil. Cairan Dewa Hongmeng telanlah untukku. Begitu Tanyun memikirkannya, 360 helai cairan Dewa Hongmeng seperti naga bergegas keluar dari permukaan dan naik ke langit, perlahan-lahan berputar di sekitar Tanyun. Kemudian, cairan abadi Hongmeng yang masuk ke tubuh mulai melunakkan daging, tulang, dan otot seluruh tubuh Tanyun. Setelah 9.000 tahun yang panjang di pagoda, proses penempaan akhirnya selesai. Ini berarti bahwa tubuh tirani Hongmeng ruang tingkat 18 telah memasuki tahap kecil. Sekarang kekuatan Tanyun telah meningkat tajam, dan dia dapat merobek senjata artefak rendah tingkat kedua dengan tangan kosong. Dan jiwa Kaisar Tanyun telah jauh melampaui tingkat 12 ranah Kaisar Agung, tetapi masih jauh dari seorang dewa. Sambil tersenyum, Tanyun bangkit perlahan, dan setelah menggerakkan otot dan tulangnya, matanya berharap dan berkata, "Kaisar abadi ke-9 adalah seekor anjing, dan api adalah musuh baginya. Jadi ketika aku menghabisinya, aku tidak menemukan benih apapun. Aku harap ada benih api setelah aku mengalahkan Keyin." Setelah itu, Tanyun mengirim transmisi suara ke semua orang dan binatang buas, dan semua pergi ke aula utama di lantai pertama. Setelah beberapa saat, Tanyun, kerumunan, dan binatang buas, mereka berkumpul di aula lantai pertama. Hari ini, Wuxing Sangsen memiliki ranah tertinggi, yang merupakan peringkat ke-10 ranah Kaisar Agung, diikuti oleh Zenji, peringkat ke-7 ranah Kaisar Agung.
Shen Shubing dan Toba Yingying adalah peringkat ke-6 Rana Kaisar Agung. Kecuali Sang Guanfei, semua wanita di Rana Kaisar Agung tingkat ke-5. Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fuguchong, Guan Xuankong, dan Guan Xuankui. Mereka seperti Tan Yun di Rana Kaisar Agung tingkat ke-4. Sang Guanfei memiliki ranah terendah dan baru saja berhasil melampaui bencana dan dipromosikan ke peringkat pertama Rana Kaisar Agung. 3 binatang besar seperti kera iblis, singa naga emas, dan moer semuanya memiliki kekuatan untuk menghabisi binatang Kaisar Agung tingkat 12. Raja Beruang Naga adalah peringkat ke-6 periode pertumbuhan binatang Kaisar Agung. 7 raja monster lainnya dan Xiao Bai sekarang berada di peringkat ke-5 periode pertumbuhan binatang Kaisar Agung. Tidak diragukan lagi di antara orang-orang Tan Yun, kecuali Sang Guanfei yang hanya bisa melompat untuk menantang Rana Kaisar Agung tingkat ke-5. Yang lain paling tidak dapat menyaingi Rana Kaisar Agung tingkat ke-11, terutama Tan Yun, Wuxing Shangsen, Shen Shubing, Shenji, Yingying, Kera Iblis, Singa Naga Emas, Moer, dan Raja Beruang Naga. Salah satu dari mereka dapat menghabisi dengan mudah musuh tingkat ke-12. Tan Yun yakin bahwa tidak ada yang takut pada Keyin. Tan Yun memandang kerumunan dan merenungkan. Kota abadi 8 surga berbeda dari Mansion Kaisar Abadi ke-9. Mansion Kaisar Abadi ke-9 terletak di puncak, dan langit di atas adalah penghalang. Sementara orang-orang di dalamnya hanya bisa melarikan diri dari gerbang timur, selatan, barat, dan utara. Sementara kota abadi 8 surga, meskipun hanya ada satu gerbang, tetapi makhluk abadi di dalamnya dapat membuka formasi teleportasi dan melarikan diri. Kota abadi 8 surga menepati area seluas 30 miliar mil, dan areanya sangat luas. Dengan kesadaran abadiku saat ini, aku hanya dapat mencangkup radius 6 miliar mil, dan aku tidak dapat menutupi seluruh kota sama sekali. Jadi, selanjutnya, Shubing, Yingying, dan aku akan menghabisi orang kuat yang berkumpul. Sementara kera iblis, Dato, dan sisanya menyebar, melepaskan kesadaran abadi kalian dan mengawasi jika ada yang melarikan diri. Mendengar ini, Shen Shubing berkata dengan cemas, "Suamiku, ada puluhan miliar orang di kota abadi 8 surga. Bisakah kita menghabisi mereka?" Begitu seorang melihat seperti apa kita dan melarikan diri, dan kemudian memberitahu alam dewa seperti apa kita, maka kita akan berada dalam bahaya. Tan Yun berkata dengan nada mendominasi, "Shubing, apakah kamu lupa bahwa aku memiliki mata Hongmeng?" "Aku mengerti." Shen Shubing berkata, "Suamiku, kamu ingin mengendalikan orang-orang di dalam untuk saling menghabisi." Oke guys, sampai sini dulu ya. Untuk nextnya ditunggu aja. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.